Hai guys, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari must, have to, and should. Sebelum kita mempelajari must, have to, and should, support aku ya dengan cara like and subscribe. Okay. Let's get start. Okay. Kita mulai pelajaran. Itu kita akan bahas must, have to, and should yang ciptaan siswa Soekarno. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membahas kompetensi dasar dan kompetensi inti dulu, biar kalian bisa memahami. Kompetensi inti yaitu KI 3 mengenai pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Sedangkan kompetensi dasar 3.3 yaitu pengetahuan, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must, have to, and should. Kompetensi dasar 4.3 yaitu keterampilannya menyusun teks, interaksi transaksionalisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Oke, kita melanjutkan pembelajaran, yaitu definisi ya. Applications yang artinya kewajiban. Application itu menggunakan must and have to. Must and have to artinya keharusan, harus ya, harus. Jadi harus atau wajib ya. Itu untuk menyatakan suatu keharusan. Must itu keharusan yang berasal dari si pembicara. Jadi pembicara mengatakan, contoh ini ya, mengatakan you must wear uniform every Monday. Si pembicara mengatakan kamu harus memakai seragam
setiap Senin. Mengharuskan, si pembicara mengharuskan. Lah sedangkan si pendengar itu melaksanakan. Itu melaksanakan karena wajib. Wajib memakai seragam sekolah. Sedangkan have to itu keharusan berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi. Kita lihat situasinya sedang apa. Contoh. Example. You must speak louder. Kamu harus berbicara lebih keras. I cannot hear you. Saya tidak bisa mendengarkan kamu. Memakai must karena si pembicara mengatakan pada si pendengar. Maaf ya, kamu harus berbicara lebih keras. Saya tidak bisa mendengar. We have to bring a plan for our school year. Kita harus membawa sebuah tanaman untuk halaman sekolah kita. Situasinya itu sekolah sedang melaksanakan program tanam menanam. Maka dikatakan you have to bring a plan for our school year. Yang kedua, must itu digunakan untuk prohibition atau larangan. Contoh, ya, you must not borrow more than 3 books at a time. Kamu tidak harus meminjam lebih dari 3 buku pada waktu yang sama. Ya. Children must not play with matches. Ya, itu sebuah larangan. Sekarang recommendation. Ya. Sekarang recommendation. Recommendation artinya rekomendasi. Biasanya rekomendasi itu menggunakan should. Karena should itu artinya seharusnya, sebagai nasihat. Rekomendasi itu sebagai nasihat. Ya. Example, you should get up early and have more exercise. Kamu seharusnya bangun pagi-pagi dan mengerjakan beberapa PR, ya, beberapa latihan. You should try that new Padang restoran. Kamu seharusnya mencoba restoran Padang baru. Melihat situasi, must digunakan untuk situasi formal. Situasi formal itu contohnya seperti di sekolah, di kantor, ya, itu formal. Sedangkan have to and should itu untuk situasi non formal. Bisa digunakan teman kamu, bisa digunakan sebagai nasihat dan lain sebagainya. Exercise. Latihan coba di sini. Children bla 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 listen to the advice their parents give them. Anak-anak titik-titik mendengarkan nasihat orang tua mereka yang
sedang memberikan nasihat. Jawabannya apa? Ini situasinya non formal, berarti jawabannya adalah should. Children should listen to the advice their parents give them. Ya, anak-anak seharusnya mendengarkan nasihat. Ya. Look, bla bla bla, lock all doors and windows during the storm. Kamu titik-titik mengunci semua pintu dan jendela selama berpergian. Jawabannya apa? Jawabannya you should. Kamu seharusnya, ya. Karena situasinya non formal dan ini sebagai nasihat. Mudah kan? Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.